Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di sini kita kaitkan antara kata kunci dengan jawaban. Jawaban A, pembuatan teras untuk bidang olah. Nah, ini jawabannya kurang tepat. Kenapa? Karena dari segi waktu kurang efektif dan tidak semua masyarakat mampu melaksanakannya. Selanjutnya, ditanami pohon bernilai ekonomi. Nah, setiap manusia atau orang itu pasti pernah menanam pohon. Nah, ini kita kunci dulu. Yang C, dibuatkan saluran pembuang air. Ini kurang efektif. Kenapa? Karena dari segi waktu dan kerjasama dengan masyarakat. Yang D, tanah dikeruk agar menjadi stabil. Ini juga kurang efektif karena tidak semua masyarakat akan mengikuti program ini. Dan E, pembuatan struktur penguat tebing. Ini kurang efektif mengingat waktu dan biaya yang dikeluarkan. Jadi, hal yang dapat dilakukan secara masyarakat dalam menghadapi longsor adalah menanam pohon. Tentu jawabannya adalah B. Kita lanjut soal nomor 27. Bencana kabut asap dikategorikan sebagai bencana regional atau kawasan dikarenakan. Nah, kita kembalikan kata kunci soal itu adalah regional. Nah, regional di sini berarti ada hubungan antar negara. Ada hubungan antar negara yang mencakup tentang cakupan wilayah dan dampak. Kita lihat dulu opsi yang A, berdampak luas pada multisektor. Nah, ini tidak mencirikan tentang regional, melainkan ini juga dapat terjadi di lokal, regional, dan global. Jadi ini kurang tepat. Yang B, cakupan wilayah antar negara regional. Ini bisa jadi. Yang C, kerugian berjangka panjang. Ini tidak tepat karena kerugian bencana lokal, regional, dan global itu harus dapat diidentifikasi secara rinci. Dan D, kerusakan lingkungan sistemik. Ini juga kurang detail. Dan E, diakibatkan oleh iklim global. Ini tentu salah karena di sini kata-katanya global, sedangkan kita membahas regional. Jadi sudah tentu jawabannya adalah B. Karena membahas hubungan antar negara dan di sini cakupan wilayah. Karena kita geografi. Oke, kita lanjut soal nomor 28. Nah, batuan beku atau gneos yang terbentuk pada zona subduksi, umumnya jenis batuan beku. Nah, kita pahami kata kunci soal yaitu zona subduksi. Zona subduksi itu apa sih? Zona pertemuan lempeng secara bertumbukan. Nah, zona pertumbukan atau subduksi. Nah, yang ditanyakan jenis batuan beku apa? Sebelum kita menjawab ini, kita pahami dulu batuan beku. Batuan beku atau gneos merupakan batuan yang terbentuk karena magma yang mendingin dan mengalami pengerasan dengan memiliki ciri sebagai berikut, yaitu bersifat homogen dan kompak, serta tidak ada pelapisan dan fosil yang ditemukan pada batu ini. Nah, batu ini terbentuk tanpa ada proses kristalisasi, di mana kristalisasi di sini terbagi menjadi dua, yaitu di bawah permukaan yang dikenal dengan intrusif dan di atas yang dikenal dengan ekstrusif. Nah, yang intrusif ini juga dikenal dengan nama lain plutonik, sedangkan ekstrusif dikenal dengan vulkanik. Nah, dalam membahas batuan beku atau igneous, kita harus dapat mengklasifikasikan batu ini. Nah, sebenarnya klasifikasi batuan beku itu sangat banyak, namun di sini saya memfokuskan kepada 3, yaitu dari segi warna, komposisi kimia, dan letak serta genesis atau pembentukan, karena inilah yang sering keluar dalam soal olimpiade. Yang pertama kita lihat dari segi komposisi kimia, bahwasannya batuan beku itu terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu ultra basa, beku basa, beku menengah, dan beku asam. Nah, ultra basa itu contohnya apa? Peridotit. Sedangkan beku basa, gabbro, dan beku menengah itu atau dikenal juga dengan intermediate, itu adalah contohnya andesit. Sedangkan asam adalah batu granit. Nah, berdasarkan genesis atau pembentukan serta letaknya, batuan beku itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama dari segi ada batu beku dalam atau plutonik. Nah, ini terdapat di astenosfer atau mantel bumi. Contohnya apa? Lakolit, batolit, daike. Nah, batu ini terbentuk karena pendinginan magma yang lambat, sehingga sifat batu ini adalah berkristal dan strukturnya sangat kasar, teksturnya sangat kasar. Sedangkan batu yang kedua adalah batuan beku korok atau gang atau terobosan. Nah, ini sifatnya intermediate atau di tengah-tengah. Nah, ini terjadi karena adanya pendinginan magma yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Contohnya adalah batu granit. Sedangkan untuk batu beku luar itu dikenal dengan nama batu beku efusif atau lelehan. Ini terjadi karena pendinginan magma yang sangat cepat ya, teman-teman. Ini perlu diingat kalau batu beku luar itu pembentukan magmanya sangat cepat yang berdampak pada butir yang halus dan tanpa adanya kristal. Nah, dari segi warna, teman-teman dapat mengklasifikasikan batu beku itu menjadi 2, yaitu terang dan gelap. Kapan dikatakan terang? Jika batu beku itu mineralnya ringan atau mudah pecah.
dan bersifat asam atau asid dan mengandung banyak silikat. Sedangkan dikatakan gelap jika batu beku itu mineralnya berat atau susah pecah dan batu ini biasanya bersifat basah. Nah, ini adalah contoh dari beberapa batu beku. Teman-teman dapat melihatnya. Namun, kita kembali lagi kepada yang diminta soal. Nah, di sini kata kuncinya zona subduksi, artinya zona pertemuan lempeng. Nah, jenis batuan beku seperti apakah yang tepat jawabannya gitu. Nah, kalau misalkan jawabannya asam, ini kurang tepat teman-teman. Mengapa? Karena kita ketahui zona subduksi atau lempeng itu adalah badan lempeng. Ya kan? Badan lempeng. Berarti asam dan basa ini lebih ke permukaan atau di bawah permukaan. Sedangkan kita di tengah-tengah, intermediate. Nah, jadi kalau badan lempeng itu kan sifatnya intermediate daerahnya. Sudah tentu jawabannya adalah C, intermediate, karena itu badan lempeng, bukan di bawah permukaan bumi atau di atas permukaan bumi, gitu. Jadi sudah tentu jawabannya adalah intermediate. Oke, kita lanjut kepada soal nomor 29. Nah, batu sedimen. Nah, batu sedimen itu apa? Batuan yang terbentuk karena endapan. Kita kuncinya endapan. Nah, berikutnya memiliki ukuran butir paling besar. Nah, butir ini berarti ada klasifikasi dari batu sedimen. Nah, ini di sini ada gambaran mengenai Grand Size Classification of Sediment. Nah, ini dapat teman-teman pahami, siapa tahu nanti keluar. Nah, sebelumnya, klasifikasi batu sedimen itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu batu sedimen klastik dan non-klastik. Nah, apa itu? Mari kita pahami. Nah, batu sedimen klastik dapat diklasifikasikan berdasarkan tekstur dan ukuran butir serta komposisi dan nama batuannya. Sedangkan non-klastik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan kelompok, tekstur, komposisi, dan nama batuan. Nah, yang ditanyakan di soal tadi mengenai sedimen yang memiliki ukuran butir. Ukuran butir itu berkaitan dengan klastik. Ukuran butir yang paling kasar itu, kita lihat yang paling kasar itu adalah di ukuran butir gravel, besar dari 2 mm. Nah, fragmennya batuan membundar, fragmen batuan menyudut. Contohnya adalah konglomerat dan breksi. Jadi kita tinggal mencari jawaban konglomerat dan breksi. Jadi teman-teman bisa menghafal atau memahami tabel-tabel seperti gambaran berikut. Kita cari aja konglomerat dan breksi. Berarti jawabannya E. 29 jawabannya adalah E. Baik, kita lanjut masuk pada nomor 30. Dalam skala Wentworth, apa itu skala Wentworth? Skala Wentworth dikemukakan oleh Uden Wentworth pada tahun 1922 yang digunakan dalam klasifikasi batu sedimen khususnya klastik. Ya, kita masih berbicara tentang klastik yang tadi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah ukuran butir dari kerikil. Nah, kita tinggal memahami tabel berikut. Nah, kita cari kerikil. Kerikil di sini di granul itu adalah 2-4 mm. Oke, kita langsung isi 2-4 mm. Next, kita lanjut masuk ke 31. Negara berikut memiliki gunung api yang berasosiasi, asosiasi berkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya, dengan zona subduksi atau pertemuan lempeng secara bertumbukan kecuali. Nah, ini berkaitan dengan letak tadi, letaknya dengan lempeng. Nah, lempeng minor, lempeng mayor itu harus dapat kita pahami. Jepang itu kontak fisik dengan lempeng yang gerakannya itu bersifat subduksi. Teman-teman dapat memahami berdasarkan peta berikut. Dan Filipina itu juga bersentuhan atau kontak dengan aktivitas lempeng subduksi. Islandia sepertinya tidak. Chili itu sering terjadi gempa yang disebabkan oleh subduksi. Begitu pula dengan Amerika Serikat. Tentu jawabannya adalah Islandia. Next. Nah, nomor 32. Nah, nomor 32 ini berkaitan dengan Horst dan Graben. Horst, kalau Horst itu yang di atas, Graben yang di bawah. Oke. Perbedaan utama antara Horst dan Graben itu Horst adalah rendahan, sedangkan Graben adalah tinggian. Ini tentu salah. Oke. Horst adalah tinggian. Ini seperti ini, Graben adalah rendahan, betul. C. Horst berbentuk karena adanya lipatan, dan Graben terbentuk akibat patahan. Ini salah. Horst adalah patahan horizontal, sedangkan Graben adalah patahan vertikal. Ini juga salah. Horst adalah patahan vertikal, sedangkan Graben adalah patahan horizontal. Ini juga salah. Ini berkaitan dengan aktivitas patahan sesar, berkaitan dengan sesar Horst Graben. Horst itu dekat, Horst itu tinggi, berarti jawabannya udah pasti dong B. Oke, next nomor 33. Struktur geologi berupa rekahan pada batuan yang belum mengalami pergeseran. Berarti ini masih rekahan yang belum ada aktivitas pergeseran ya teman-teman. Nah, itu disebut apa katanya? Nomor 33 ini yang kita lihat dulu ya, join atau kekar.
join atau kekar itu ya berarti rekahan kan. Nah kalau fault sesar rekahan berarti tidak berhubungan. Fault atau lipatan ini tidak berhubungan. Host dan geraben ini juga tidak berhubungan ini. Seperti ini teman-teman. Host yang tadi, geraben di bawahnya tidak berhubungan dengan aktivitas rekahan. Nah, rekan yang belum mengalami pergeseran itu dikenal dengan kekar biasanya. Nah, kekar ini contohnya ini. Seperti ini. Dia belum mengalami pergeseran. Nah, nama lainnya adalah join. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 34. Sesar yang memiliki hanging wall relatif naik menjauhi sebelah kanan terhadap foot wall adalah, nah ini kita tinggal memahami antara dextral dan sinistral, perbedaannya itu apa sih gitu. Nah kalau dextral itu adalah patahan dengan arah horizontal, di mana posisi tanah yang ada di depan kita bergerak ke arah kanan. Jadi dia bergerak ke arah kanan, kalau itu dextral. Kalau sinistral itu kebalikannya ini, ke kiri. Nah yang ditanyakan di sini adalah hanging wall relatif naik menjauhi sebelah kanan terhadap foot wall adalah berarti dia jawabannya adalah sinistral. Berarti ini dia berbelok ke ini sinistral kiri. Dia menjauh dari kanan berarti dia ke kiri. Ya udah jelas dong jawabannya adalah B. Nah untuk mengetahui dia naik atau turun, kita pahami dulu hanging wall dan foot wall itu tadi gitu. Seperti ini yang memiliki hanging wall-nya relatif naik, berarti ini adalah sesar naik dan foot wall-nya turun. Ya udah jelas dong jawabannya adalah sesar naik. B. Next kita masuk soal nomor 35. Gumuk pasir memiliki aneka ragam bentukan, salah satunya longitudinal downs. Arah angin yang membentuk pada longitudinal ini adalah, nah, ini kita pahami mengenai geomorfologi Aeolian ya. Kalau nggak salah Aeolian, dari sini di mana angin itu berpengaruh dalam pembentukan sundance ini, di mana ada aktivitas saltation, creep, suspension. Nah, di sini teman-teman dapat melihat gambar pembentukannya. Ada bar dance, transverse, ada linear, parabolik, star. Nah, ini sebenarnya adalah pemahaman mengenai arah angin. Nah, arah angin yang mempengaruhi bentukan dari sundance ini. Nah, kalau dia itu longitudinal, itu sifatnya itu adalah sejajar arah anginnya dengan morfologi pembentuknya. Jadi teman-teman tinggal mencari jawaban yaitu sejajar. Oke. Nah, kalau dari mana saja boleh, ini seperti apa nih gambarnya? Seperti ini ya. Bisa jadi. Oke. Kalau dari kiri gumuk, nah ini ada contoh-contohnya. Teman-teman tinggal melihat gimana anginnya tiba, gimana bentuk morfologinya. Oke, kita sekarang masuk kepada soal nomor 30. Kita masuk pada soal nomor 36. Indonesia adalah negara kepulauan memiliki banyak fitur morfologi estuarien. Morfologi estuarien adalah, nah ini menarik, dia menanyakan apa sih itu morfologi estuarien, bentukan lahan, bentuk estuarien. Nah, teman-teman, kita harus memahami opsi yang seperti ini secara mendalam. Seperti yang pertama, perairan terisolir yang salinitas, berarti kadar garamnya cukup tinggi, kita kunci dulu. B. Perairan peralihan antara sungai dan laut yang salinitasnya lebih tinggi dari salinitas laut dan lebih tinggi dari salinitas sungai. Itu jawaban ini kurang tepat. Kenapa? Karena ini salinitasnya lebih tinggi dari laut dan lebih tinggi pula dari sungai. Berarti tidak ada faktor pembeda. Berarti jawaban yang B itu udah pasti salah. Yang C. Perairan peralihan. Ini benar, peralihan antara sungai dan laut yang salinitasnya lebih tinggi dari salinitas sungai dan lebih rendah dari salinitas laut. Ya, ini bisa jadi jawabannya C. Yang D, perairan antara sungai dan laut yang salinitasnya lebih rendah dari salinitas sungai dan lebih tinggi dari salinitas laut. Ini tentu salah karena interaksi sungai dan laut itu tidak mungkin menghasilkan hubungan seperti ini. Ya, selanjutnya E, perairan peralihan antara laut dengan laut. Perairan peralihan antara laut dengan laut yang salinitasnya sangat tinggi. Karena adanya ini salah, karena ini sungai dan laut aktivitasnya, bukan laut dengan laut. Ini juga salah. Berarti, jika kita pahami antara opsi A dan C, A, perairan terisolir. Ya, ini sudah salah, ada kata terisolir. Berarti, perairan peralihan antara sungai dan laut yang salinitasnya lebih tinggi dari sungai dan lebih rendah dari laut. Nah, itu wajar karena itu sifat dari air. Jadi, jawabannya adalah C. Soal nomor 37. Oke.
Soal nomor 37, sekitar 15% cadangan air tawar dunia terdapat di daerah Kars. 15%-nya adalah di daerah Kars. Namun, seperti kita ketahui, daerah Kars justru identik dengan miskinnya susah air. Penyebab hal demikian apa? Penyebabnya di daerah Kars itu air sulit. Intinya gitu soalnya. Yang pertama, batuan penyusun daerah Kars adalah granit yang sangat sulit ditembus air. Nah, gimana? Batuan penyusun daerah Kars adalah granit. Ini kurang tepat, karena batuan penyusunnya tidak mendominasi adalah granit. Yang B, ada air daerah Kars tapi letaknya sangat jauh permukaan sehingga air tersebut sulit didapatkan. Nah, kalau bentukan lahan Kars itu kita kan sering melihat nih seperti bentuk ini, airnya banyak seperti sungai Batana. Namun di sini memang kekurangan air, tapi di bawahnya itu banyak sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kita lihat dulu opsi C, masyarakatnya mayoritas pemalas sehingga malas C ini tidak tepat. Batuan penyusun daerah Kars adalah batu gamping yang mudah membentuk pola pengaliran dendritik yang menyebabkan air mudah pergi ke arah ini. Batu gamping ini sudah benar, namun pola alirannya dendritik seperti akar-akar pohon gitu kan, itu kurang tepat dong. Nah, yang E, tidak pernah terjadi hujan di daerah Kars sekalipun itu masalah. Di daerah Kars itu malahan sering terjadi hujan dan terbentuklah reaksi kimia membentuk nanti berbagai fenomena morfologi seperti stalagmit dan lain-lain. Ada Polje, Upala. Nah, itu berarti kita kembali lagi kepada opsi yang diragukan tadi, yaitu ada air di daerah Kars tapi letaknya sangat jauh di bawah permukaan ya. Ini kan airnya banyak teman-teman. Di permukaan itu hanya sedikit, tapi di bawahnya itu banyak. Nah, jadi penyebabnya kekeringan itu di sini adalah B.